Punya rumah sendiri seringkali terasa seperti mimpi yang terlalu jauh. Apalagi kalau gaji kita masih di level UMR. Harga rumah naik terus, cicilan terasa berat, dan kebutuhan hidup saja sudah bikin pusing tiap akhir bulan. Tapi pertanyaannya, apakah benar orang bergaji UMR nggak mungkin punya rumah? Jawabannya, mungkin, tapi butuh strategi yang tepat, disiplin, dan pola pikir yang realistis. Di video ini, kita akan bahas cara menabung untuk beli rumah meskipun gaji UMR dengan langkah-langkah yang masuk akal dan bisa langsung diterapkan. Jadi pastikan nonton sampai habis ya, karena setiap poin saling berkaitan. Hal pertama yang wajib diluruskan adalah mindset. Banyak orang gagal nabung rumah bukan karena kurang uang, tapi karena berharap hasil yang terlalu cepat. Dengan gaji UMR, beli rumah bukan target 1 atau 2 tahun, tapi proyek jangka panjang bisa 5-10 tahun, dan itu nggak apa-apa. Justru dengan mindset jangka panjang, kita jadi lebih sabar, lebih konsisten, dan nggak gampang menyerah. Rumah bukan soal gengsi, tapi soal keamanan dan kestabilan hidup. Jadi, berhenti membandingkan diri dengan orang lain yang mungkin punya penghasilan lebih besar. Fokus pada progres diri sendiri. Selama setiap bulan ada uang yang disisihkan khusus untuk tujuan rumah, sekecil apapun, itu sudah satu langkah lebih dekat. Kesalahan paling umum orang bergaji UMR adalah menabung dari sisa uang. Masalahnya, seringkali nggak ada sisa. Karena itu, menabung harus diperlakukan sebagai kebutuhan, bukan pilihan. Begitu gaji masuk, langsung sisihkan dana khusus rumah di awal. Idealnya memang 20-30%, tapi kalau belum mampu, 5-10% pun nggak masalah. Yang penting konsisten. Setelah itu, atur pengeluaran dengan jujur. Bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Masak lebih sering, kurangi jajan impulsif, dan evaluasi langganan yang sebenarnya jarang dipakai. Bukan berarti hidup harus sengsara, tapi kita sadar ke mana uang pergi. Dengan pengelolaan yang rapi, pelan-pelan akan muncul ruang untuk menabung lebih besar. Banyak orang langsung berpikir soal harga rumah ratusan juta, lalu menyerah sebelum mulai. Padahal fokus utama di awal bukan harga rumah, tapi uang muka atau DP. Targetkan dulu DP rumah sederhana, misalnya rumah subsidi atau rumah di pinggiran kota. Cari tahu kisaran harga yang realistis sesuai kemampuan. Dengan gaji UMR, rumah subsidi sering jadi pintu paling masuk akal. Setelah tahu target DP, tabungan jadi lebih terarah. Selain itu, manfaatkan instrumen yang relatif aman seperti tabungan khusus, deposito, atau reksadana pasar uang untuk menyimpan dana DP. Jangan tergoda instrumen berisiko tinggi, karena tujuan kita bukan cepat kaya, tapi aman sampai tujuan tercapai. Kalau hanya mengandalkan gaji UMR, menabung rumah memang berat, tapi bukan berarti mustahil. Namun, prosesnya akan jauh lebih cepat kalau kita membuka peluang penghasilan tambahan. Bisa dari freelance, jualan online kecil-kecilan, kerja lembur, atau mengembangkan skill yang bernilai lebih tinggi. Kuncinya bukan harus langsung besar, tapi konsisten. Setiap tambahan penghasilan, langsung arahkan untuk tabungan rumah, bukan untuk gaya hidup. Selain itu, jangan lupa evaluasi rutin, misalnya tiap 3 atau 6 bulan. Lihat apakah target masih relevan, apakah tabungan bertambah, dan apakah ada pengeluaran yang bisa ditekan lagi. Konsistensi kecil yang dilakukan bertahun-tahun jauh lebih kuat daripada semangat besar yang hanya bertahan sebulan. Punya rumah dengan gaji UMR memang bukan jalan yang instan, tapi sangat mungkin kalau dilakukan dengan strategi yang tepat. Mulai dari mindset yang benar, pengelolaan uang yang realistis, target yang masuk akal, sampai usaha menambah penghasilan. Ingat, kamu nggak sedang berlomba dengan siapapun. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Selama kamu mulai hari ini dan terus konsisten, rumah itu bukan lagi sekadar mimpi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lagi berjuang nabung buat beli rumah juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.